Halo Sobat Eljon, terima kasih Anda masih setia bersama dengan saya, Permata Tunjung Sari, The John Maxwell Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Habitude Trained Facilitator. Bersama dengan kita masih dengan dua narasumber yang sangat cantik dan sangat inspiratif. Beliau adalah Ibu Lucia Raras Purwaningrum, Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia dan juga seorang desainer. Dan masih dengan Ibu Penny Sulandari, beliau adalah Events Manager School of Business and Economics, Universitas Prasetya Mulia, dan beliau juga dengan posisi Divisi Humas Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Mbak Raras, saya mau ke Mbak Raras lagi nih. Mbak, kan Mbak Raras ini Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Selama 4 tahun ya Mbak ya, gitu dari 2017 bukan ya Mbak ya, sampai 2021. Nah, berarti ini kan masih sampai tahun depan, dan kemarin dari 2017 sampai sekarang kita menginjak 2020, ini pasti sudah banyak hal yang Mbak Raras lakukan. Nah, apa sih Mbak sebetulnya tugas dan tanggung jawab yang harus Mbak Raras emban selama 4 tahun lamanya? Silakan Mbak Raras. Oke, terima kasih Bu Permata. Saya dipercaya oleh IPBI sejak tahun 2017 hingga 2021 mendatang, ini dengan harapan saya mampu membawa IPBI untuk lebih dikenal oleh masyarakat, mampu memberikan dampak di dunia seni merangkai bunga dan desain floral, sesuai dengan ADART tentunya, dan memberikan, bukan hanya memberikan arti atau dampak di masyarakat, tapi juga mampu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi dan misi dari IPBI, juga mengawal proses regenerasi di IPBI. Jadi kalau dirangkum itu seperti itu adalah tugas dan tanggung jawab saya. Puji Tuhan sampai hari ini apa yang dipercayakan kepada saya ya masih berprogres sampai hari ini. Mudah-mudahan meskipun pandemi, kami tidak surut langkah untuk berjuang di seni merangkai bunga dan desain floral ini. Kami mencoba memberi arti bagi Indonesia, mencoba memberi dampak bagi masyarakat, bukan hanya sebagai boleh dibilang ya, kalau sekolah itu kan ada yang namanya kita sebut ekstrakurikuler gitu ya. Bukan hanya sebagai ekstrakurikuler, tapi memang memberi dampak yang sesungguhnya di dunia florikultura. Demikian Mbak Permata. Mbak Raras, saya boleh tanya sedikit Mbak, tolong ceritain dong. Sebenarnya ketika pandemi ini menimpa negara kita, ya memang secara global sebetulnya, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ini cukup memberikan pukulan yang sangat berat bagi bangsa kita. Nah, dampak terbesar yang waktu itu Mbak Raras rasakan apa Mbak? Karena pandemi ini, karena ini kan di masa ketika masa kepemimpinan Mbak Raras gitu ya, kalau saya boleh katakan. Apa Mbak? Dampak apa yang Mbak Raras rasakan, dan kemudian manuver apa yang kemudian Mbak Raras putuskan untuk lakukan? Silakan Mbak Raras. Oke, dampaknya tentu saja bukan hanya di industri kami, di industri seni merangkai bunga dan desain floral saja, tapi ini berdampak untuk semua lini di Indonesia, tidak terkecuali bahkan di dunia. Di tempat kami tentu saja sangat terasa sekali dampaknya, karena kami ini sebetulnya berada di hilir gitu ya, berada di hilir. Di hulu itu ada petani gitu ya, terus kemudian ada petani, terus kemudian dibawa oleh transportasi, terus kemudian masuk ke supplier bunga, lalu kemudian baru kami merangkai bunga sesuai dengan kebutuhan customer, dari sisi dekorator, dari sisi kebutuhan event, bahkan kebutuhan rumah tangga. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, semua berhenti, harus bekerja dari rumah, pariwisata juga tutup gitu, sehingga industri kami ini boleh dibilang dari hulu ke hilir semua tiarap lah boleh dibilang, ya kan. Jadi tidak ada perayaan-perayaan, tidak ada festival, tidak ada kiriman bunga. Yang ada mungkin kiriman bunga masih ada berjalan untuk duka cita. Untuk rumah sakit pun sekarang membatasi, sejak pandemi ini mereka membatasi karena dianggap bunga ini juga membawa virus gitu ya. Padahal bukan hanya bunga, tapi apapun punya potensi untuk virus ini gitu.
Nah, untuk itu dalam kondisi seperti ini tentu saja ada beberapa yang terjadi gitu. Misalnya di petani menanam tapi tidak ada transportasi yang membawa ke kami, ke supplier gitu. Sehingga apa yang terjadi, bunga-bunga itu tetap harus dipotong karena judulnya bunga potong. Kalau daun potong tidak dipotong, itu dia tumbuh lebat. Tapi kalau bunga potong, 3 bulan dia harus dipotong dan dikonsumsi. Sementara transportasi tidak ada, kebutuhan bunga juga tidak terpakai gitu, sehingga beberapa yang paling menyedihkan mereka untuk pupuk kembali gitu kan, hasil bunga-bunga potong ini, dan ini cukup menyedihkan kalau kita ngelihat dari sisi hulu. Lalu di sisi kami karena tidak ada pernikahan, semua ditunda, kemudian festival ditunda, banyak event-event tertunda, kemudian kantor ditutup sehingga mereka tidak membutuhkan bunga lagi untuk abodemen, hotel juga ditutup, sehingga ini tentu saja sebuah pukulan di industri kami. Tapi ini tidak membuat kita untuk berhenti berkarya, tidak membuat kita untuk berhenti melakukan sesuatu. Dari mulai kita peduli terhadap lingkungan kita, kepedulian kita terhadap industri lain, misalnya kepedulian kita terhadap sesama juga, itu mengetuk hati kita untuk berkarya, tapi dalam kepedulian yang berbeda. Misalnya waktu itu kita mengumpulkan dana, kemudian membantu tenaga medis dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian ini loh waktunya kita kayak berhenti masuk ke dalam pit stop gitu ya. Pit stop itu kan bukan berarti kita harus berhenti, tenang, terus kemudian kita nggak jalan lagi. Justru bagi saya pit stop ini kita masuk ke dalam pit stop itu waktunya kita mengganti semua engine gitu ya, mengganti semua, memperbaiki, kemudian meningkatkan added value, kemudian memberi roh, memperbaiki banyak hal di kiri kanan, di organisasi maupun di industri kita. Lalu saya bersyukur dengan teknologi yang namanya digital hari ini ternyata meskipun sebagian besar dari kami itu perangkai bunga yang biasanya di lapangan kita nggak pernah belajar digital gitu. Hari ini kami menggunakan teknologi ini untuk bisa saling berkomunikasi, untuk tetap bisa saling berbagi, bahkan tembus ke batas-batas. Kalau tadinya kan kita kalau mengadakan acara itu kita hanya mungkin di area Jakarta Selatan saja, Jakarta Utara atau mungkin DKI. Tapi sekarang seluruh Indonesia dengan adanya Zoom, dengan adanya YouTube, dengan adanya berbagai macam platform virtual ini, platform digital ini, kita semua bisa bahkan bisa tahu, bisa menambah ilmu, boleh dibilang ngecas gitu ya. Belajar banyak hal di era digital ini sampai ke pelosok-pelosok, Bu Permata. Jadi tadinya kita sulit sekali masuk ke misalnya ke Aceh, ke Kalimantan karena keterbatasan banyak hal, tapi dengan adanya digital ini menjadi salah satu cara. Saya bilang salah satu cara dan mungkin masih belum sempurna karena kami juga dalam taraf berproses, tapi ini sebuah cara yang kita lakukan untuk memperbaiki diri, memberi yang terbaik dari versi kita nantinya agar kita begitu nanti offline kita bisa memberi dampak yang sungguh-sungguh untuk sesama, untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Dan kita lagi berjuang untuk tetap bisa mensejahterakan masyarakat, tetap bisa menggerakkan industri ini meski dalam platform digital. Oke, luar biasa Mbak Raras. Nah, tadi saya pengen membahas sedikit di segmen sebelumnya tentang apa yang dikatakan oleh Mbak Penny ketika Mbak Penny itu memperdalam seni merangkai bunga yang disebut dengan ikebana. Dan ini ada yang menarik yang tadi belum sempat saya bahas ya Mbak Penny. Mbak Penny tadi sempat mengatakan less is more, itu sebetulnya mengajarkan tentang kesyukuran, gitu ya Mbak Penny ya. Terus Mbak Penny juga tadi mengejawantahkan dalam bentuk janur tadi, kemudian
dikatakan di sini telaten dalam mencari cahaya Tuhan. Dan ini saya nggak tahu saya mesti ngomong apa gitu ya. Artinya saya merasa sangat diberkati sekali hari ini dengan dua narasumber yang luar biasa, Mbak Raras dan Mbak Penny. Dan dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Mbak Raras tentang perjuangan selama masa pandemi ini, manuver-manuver yang dilakukan juga oleh Mbak Raras, dan Mbak Penny juga tadi di segmen sebelumnya mengingatkan kembali, ini rasanya kayaknya ini sudah menjadi gaya hidup Mbak Penny gitu ya, yang saya ingat episode dulu yang mengangkat tema Put Your Dream to the Test, Mbak Penny pun juga kembali mengangkat tentang kesyukuran pada masa itu, dan sekarang pun Mbak Penny juga menyebutkan kembali bahwa less is more, itu berarti mengajarkan kita akan rasa syukur dan juga telaten dalam mencari cahaya Tuhan. Nah, Sahabat Eljon, jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang lagi dengan Ibu Lucia Raras dan Ibu Penny Sulandari, dan please stay tuned on Inspiratalk for Women. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya,